Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, pada sore hari ini tanggal 10 Ramadan, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang banyak sehingga kita masih dapat melakukan ibadah yang agung, ibadah puasa Ramadan dan juga ibadah-ibadah yang lain, dari salat, dari tilawah Al-Qur'an dan dari ibadah-ibadah yang lain. Itu semua atas berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan darinya semata. Maka marilah kita bersyukur atas nikmat yang agung tersebut. Kemudian salawat beriringkan salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurah limpahkan kepada keluarga, sahabat dan para pengikut beliau yang mengikuti dengan benar sampai hari kiamat. Pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari sebuah hadis yang telah kita baca bersama, yaitu Nabi SAW pernah bersabda, "Idza kanat awwalu lailatin min Ramadan, sufidatis syayatin wa maradatil jin wa ghulliqat abwabun nar wa lam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah wa lam yufta minha babun wa nada munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailatin." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika telah datang malam pertama bulan Ramadan, setan-setan dan jin-jin jahat dibelenggu, kemudian pintu-pintu neraka ditutup dan tidak ada satupun pintu yang dibuka. Pintu-pintu surga dibuka, tidak ada satu pintu pun yang tertutup. Kemudian ada yang menyeru dan mengatakan, "Ya baghiyal khairi aqbil." Wahai orang yang ingin kebaikan, sambutlah. Wahai orang yang ingin keburukan, berhentilah. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki pembebasan dari api neraka dan itu terjadi di setiap malam. Alhamdulillah kita telah bahas bagaimana setan-setan dibelenggu. Demikian juga sejatinya setan menggoda manusia dengan 6 cara. Menggoda dengan perkara-perkara yang haram berupa kesyirikan, kemudian kebid'ahan, kemudian dosa besar, dosa kecil, perkara mubah, kemudian perkara-perkara yang melalaikan kita dari perkara yang penting. Nah, demikian juga kita telah bahas tentang sifat-sifat neraka dan betapa mengerinya neraka. Sesungguhnya neraka itu ditarik oleh 70.000 tali kekang. Setiap tali kekangnya ditarik oleh 70.000 malaikat. Berarti berapa malaikat yang menarik? 7 kali 7, 49. Ini berapa tuh? 4 miliar malaikat ya. Nah, 70.000 kali 70.000. Ya, 4,9 miliar malaikat yang menarik neraka itu. Namun dengan neraka yang begitu besar, ternyata neraka itu penuh penghuninya. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada neraka, "Halim talati wa taqulu hal mim mazid?" Apakah engkau telah penuh wahai neraka? Neraka malah heran bertanya, apakah masih ada tambahan? Artinya sudah penuh. Demikian juga dikisahkan bahwasanya Nabi dan para sahabat pernah duduk bermajelis, tiba-tiba ada suara dentuman. Kemudian Nabi bertanya, suara apa itu? Maka para sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Kata Nabi Muhammad SAW, itu adalah dentuman dari batu yang jatuh di pinggir neraka. Selama 70 tahun batu itu baru sampai ke dasarnya. Ya. Di riwayat yang lain selama 70 tahun batu itu belum ketemu dengan dasarnya. Namun neraka itu penuh.
Sehingga ketika kita membahas dengan neraka, kita berupaya untuk menahan diri kita dari berbuat dosa dan maksiat. Nah, sekarang kita bahas tentang pesona surga. Pesona surga. Sehingga ketika kita merasakan ya hawa harum, bau harum semerbak dari surga, semoga dengan itu kita makin bersemangat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan. Kita mulai dengan sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi, a'adattu li'ibadis salihin ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh, untuk hamba-hamba yang soleh, yaitu sesuatu yang tidak pernah ia lihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Aku sediakan, kata Allah, sesuatu yaitu surga, yang mana surga tersebut kenikmatannya tidak pernah dilihat oleh mata. Artinya kenikmatannya jauh lebih bagus daripada apa yang pernah dilihat oleh mata manusia. Kalau kita pernah melihat gunung hijau dengan penuh tumbuh-tumbuhan yang warna-warni, ya, itu menyejukkan pandangan kita. Atau kita di tepi pantai yang melihat betapa jernihnya air, betapa putihnya pasir, ya, betapa syahdunya angin, hembusan ombak pantai tersebut, maka surga jauh lebih indah daripada itu. Kalau kita pernah melihat handphone yang paling canggih, yang mengilaukan mata dengan harga 50 juta, itu lebih bagus daripada handphone. Kalau kita pernah melihat, apalagi, wanita yang paling cantik, bidadari misalnya, bukan bidadari, manusia, wanita yang paling cantik, kita katakan surga jauh lebih indah daripada itu. Karena surga tidak pernah ada mata yang memandangnya. Wala udhunun sami'at, dan juga tidak pernah telinga mendengar tentang kabarnya. Artinya kabar yang selama ini kita dengar, itu belum mampu untuk menggambarkan keindahan dan keluar biasanya surga. Wala khatara alal qalbil bashar, lebih menakjubkan lagi, tidak pernah terbetik keindahan surga itu oleh hati manusia. Maka mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala sediakan surga. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Muhammad, atau sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun tajri min tahtihal anhar ukulaha daimun wa zilluha. Kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa ialah seperti taman yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Buahnya tidak henti-henti, sedangkan naungannya begitu juga. Artinya naungan tetap ada. Surga. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Muhammad, "Masalul jannati allati wa'idal muttaqun." Permisalan surga yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Surat Muhammad ayat 15. Fiha anharum mimma'in ghairi asinin. Di dalamnya terdapat sungai-sungai. Salah satu sungainya ada sungai yang merupakan air jernih yang menyegarkan. Fiha anharum mimma'in ghairi asinin. Ada sungai yang mengalir di sungai tersebut, air yang jernih yang menyejukkan. Wa anharum min labanil lam yataghayyar ta'muhu, dan juga ada sungai-sungai yang mengalir di sungai tersebut, susu yang belum berubah rasanya, tidak pernah basi. Wa anharum min khamril lazzatil lisyaribin, dan ada sungai-sungai yang mengalir di sungai tersebut khamr, ya khamr, namun khamrnya tidak memabukkan, yang begitu lezat bagi orang yang meminumnya.
wa anharum min asalim musaffa, dan sungai-sungai yang mengalir padanya yaitu madu-madu yang murni, madu-madu yang murni. Walahum fiha min kullis samarat wa maghfiratum mir rabbihim, dan bagi mereka segala macam buah-buahan serta ampunan dari Tuhan mereka. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat, kabar gembira bagi orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh. Anna lahum jannat, bagi mereka adalah surga-surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawah surga-surga tersebut sungai-sungai. Kullama ruziku minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Setiap kali mereka diberikan rezeki dari buah-buahan, mereka mengatakan, inilah rezeki yang dahulu pernah kami terima. Wa utubihi mutasyabiha, dan mereka diberikan hal-hal yang semisal dengannya. Walahum fiha azwajum mutahharah, bagi mereka pasangan-pasangan yang suci. Wahum fiha khalidun, dan bagi mereka kekalahan di dalamnya, dalam surga-surga tersebut. Jadi di surga semuanya ada yang pernah kita rasakan di dunia ini. Di surga ada pisang, di surga ada jahe, di surga ada anggur, di surga ada semua buah-buahan, ada apel dan segala macam buah-buahan. Cuman berbedanya, bentuknya mungkin sama, tapi rasanya jauh berbeda. Setiap kali dia gigit, gigitan terakhir jauh lebih nikmat daripada gigitan pertama. Duren misalnya, duren di dunia kalau kita makan pertama, gigitan terakhir udah ndak enak, yang enak yang pertama. Tapi kalau di surga, gigitan terakhir jauh lebih nikmat daripada gigitan pertama. Ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Insan ayat 14 sampai 20. Ini kita semua punya ya. Muhammad kita punya, insan kita punya ya. Insan apa ihsan? Ihsan ya, insan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadaniyatan alaihim zilaluha wa zullilat kutufuha tazlila wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila ainan fiha tusamma salsabila wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibatahum lu'lu'an mansura wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Allah Subhanahu wa taala gambarkan tentang surga, dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka, dan buahnya dimudahkan untuk dipetik semudah-mudahnya. Diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak, piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukir mereka dengan sebaik-baiknya. Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas minuman dengan campuran jahe yang didatangkan dari sebuah sungai di sebuah mata air yang disebut dengan mata air salsabil. Mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayanan muda dan tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira bahwasanya pelayan-pelayan itu bak mutiara yang bertaburan. Apabila kamu melihat di sana, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan juga kerajaan yang begitu besar. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Dukhan ayat 51 sampai 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muttaqina fi maqamin amin fi jannati wa uyun yalbasuna min sundusi wa istabrakim mutaqabilin kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. Allah berfirman yang artinya di dalam surga yang tinggi tidak kamu dengar di dalamnya mana tadi? Ya. Innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di tempat yang aman, ya, kedudukan yang aman. Fi jannati wa uyun, di dalam surga dan juga mata air yang mengalir. Yalbasuna min sundusi wa istabrak, mereka menggunakan pakaian dari sutra yang halus, yang luarnya adalah pakaian sutra yang tebal. Mutaqabilin, saling bertemu.
Kadzalika wa zawwajnahum bihurin in. Demikian juga kami berikan dia pasangan-pasangan dari bidadari-bidadari surga. Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. Mereka juga diseru dengan segala macam buah-buahan dalam kondisi yang aman. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zuhruf, ya, ayat ke-70 sampai 74. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah engkau ke dalam surga dan juga keluarga dan juga pasangan-pasangan engkau. Yutafu alaihim bisihabim min zahabin wa akwab. Yang mana di surga itu diedarkan piring-piring, ya, demikian juga cangkir-cangkir yang terbuat dari emas. Wa fiha ma tashtahil anfus wa talazzul a'yun. Di dalam surga itu terdapat semua yang diinginkan oleh jiwa dan juga yang enak dipandang oleh mata. Wa antum fiha khalidun. Dan kamu semuanya kekal di dalam surga itu selama-lamanya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Sajdah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Dan jiwa tidak tahu apa yang disediakan, yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, yang mana hal tersebut dapat menyejukkan pandangan mereka, balasan bagi apa yang mereka telah lakukan di dunia. Demikian juga Allah berfirman di dalam surat Yunus ayat 26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik mendapatkan kebaikan, yaitu surga dan juga tambahan. Wala yarhaqu wujuhahum qataru wala dhillah. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itulah orang-orang penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Para ahli tafsir mengatakan bagi orang-orang yang berbuat baik mendapatkan al-husna. Al-husna di sini adalah surga. Wa ziyadah dan juga tambahan. Tambahan di sini adalah kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa ayat yang dapat kita bacakan. Adapun ayat-ayat tentang ini begitu banyak. Ya, begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'an. Barang siapa yang ingin melihat silakan lihat di dalam surat Al-Waqiah misalnya. Di dalam surat Al-Waqiah, demikian juga di dalam surat-surat yang lain kita dapat mengetahui betapa Allah Subhanahu wa taala ingin kita masuk ke dalam surga. Sekarang mari kita lihat beberapa hadis yang Nabi SAW kabarkan tentang surga. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kami pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, hadisna anil jannah wa bina'uha." Ya Rasulullah, kabarkan kepada kami tentang surga dan bangunan-bangunan yang ada di dalamnya. Lantas Nabi Muhammad SAW mengatakan, surga itu batu-batanya terbuat dari emas dan perak, semennya dari minyak kasturi, kerikilnya dari intan dan permata, tanahnya dari minyak wangi za'faron. Orang yang masuk ke dalamnya akan merasakan kenikmatan dan tidak akan pernah ada gangguan. Ia akan kekal di dalamnya, tidak akan pernah mati. Baju mereka tidak pernah usang dan fisik mereka tidak akan pernah tua, selalu muda selamanya. Inilah bangunan di surga. Batu batanya dari emas dan perak, semennya dari minyak kasturi, kerikilnya dari intan dan permata, tanahnya dari minyak za'faron. Ya, za'faron itu yang padat, ya. Demikian juga ada seorang sahabat pernah berkhutbah di hadapan sahabat yang lain, yaitu sahabat Utbah bin Ghazwan. Beliau mengatakan, "Amma ba'du, sesungguhnya dunia ini hampir berakhir, dan yang tinggal hanyalah sisa seperti sisa air di wadah yang habis digunakan oleh pemiliknya. Dunia ini akan segera berakhir. Permisalan dunia ini bagaikan bejana berisi air yang telah digunakan oleh orang yang menggunakannya." Artinya tinggal sisa-sisa basah yang ada pada bejana tersebut. "Dan sesungguhnya kalian akan segera pergi berpindah darinya menuju negeri yang tidak ada kesudahannya. Maka dari itu berpindahlah dengan membawa sebaik-baiknya bekal, yaitu ketakwaan. Kami beritahukan bahwasannya di antara dua pintu," jadi surga itu memiliki dua daun pintu yang dibuka, "bahwasanya jarak antara dua daun pintu di dalam surga itu adalah 40 tahun perjalanan." Jarak antara dua daun pintu 40 tahun perjalanan. Sungguh akan datang suatu hari di mana surga itu sangat penuh, diisi oleh manusia.
Demikian juga hadis yang diriwayatkan dari sahabat Sahal ibn Sa'ad. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, fil jannati samaniyatu abwabin fiha babun yusamma rayyan la yadkhulu illa shaimun. Kata Nabi SAW, sesungguhnya surga itu memiliki 8 pintu. Salah satu di antara 8 pintu itu ada pintu yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Ya, bukan Akram Rayyan, tapi Ar-Rayyan. Yang hanya orang-orang yang berpuasa yang boleh masuk dari pintu tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memasukkan kita dari pintu Ar-Rayyan. Demikian juga Nabi SAW pernah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Usama bin Zaid, ala hal musyammirun ilal jannah fa innal jannata la khatara laha wa hiya wa rubba ka'ba nurun yamtali'u wa raihanah. Kata sahabat Usama bin Zaid, Nabi SAW pernah bersabda, adakah di antara kalian yang sudah siap masuk ke dalam surga? Kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya surga itu tiada tandingannya demi Tuhan pemilik Ka'bah. Sesungguhnya surga adalah cahaya yang berkilauan, tumbuhan yang bergoyang, istana yang begitu megah, sungai-sungai yang terbentang, buah-buah matang yang bertebaran, istri-istri yang cantik jelita, pakaian yang beraneka ragam, tinggal di dalamnya selama-lamanya, yaitu di dalam kampung kedamaian, aneka buah, dedaun hijau, serta kegembiraan dan kenikmatan di tempat yang tinggi dan indah. Para sahabat radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya Rasulullah, kami adalah orang-orang yang siap masuk ke dalam surga. Lantas Nabi SAW mengatakan, katakan insya Allah. Maka para sahabat pun mengatakan insya Allah. Demikian juga kita katakan juga insya Allah. Demikian juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi SAW, sesungguhnya di dalam surga terdapat 100 derajat yang disediakan, inna fil jannah mi'atu darajatin. Sesungguhnya di dalam surga terdapat 100 derajat. A'addahallahu lil mujahidin. Allah sediakan bagi para mujahid, pejuang di jalan Allah. Baina kulli darajataini kama bainas sama'i wal ard. Setiap derajat itu luasnya seluas langit dan bumi. Jaraknya seluas langit dan bumi. Maka jika kalian bisa memohon kepada Allah, mohonlah surga Firdaus. Karena sesungguhnya surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi dan paling tengah. Dari surga Firdaus inilah mengalir sungai-sungai di surga. Sedangkan di atasnya adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi SAW bersabda, yang sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya para penghuni surga itu saling melihat orang-orang yang ada di dalam ghuraf, yaitu dalam ghurfah, ya. Inna fil jannah, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW bersabda, inna ahlal jannati yatara'auna ahlal ghurafi. Sesungguhnya penghuni surga itu melihat ahli ghurfah. Apa ini maksud dengan ahli ghurfah? Ahli ghurfah ini yang kita baca di dalam surat Al-Furqan. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Sifat-sifat ibadur rahman. Ibadur rahman ini akan mendapatkan apa? Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka ini ibadur rahman adalah orang-orang yang akan diberikan ghurfah, yaitu rumah-rumah, kamar-kamar yang ada di atas paling tinggi dari surga. Ya, dan penghuni surga melihat ghurfah tersebut, melihat kamar-kamar tersebut sebagaimana kita melihat bintang-bintang yang berkilauan di langit. Sesungguhnya penghuni surga melihat ghurfah, melihat kamar-kamar yang disediakan untuk ibadur rahman itu, bagaikan kita sekarang melihat kepada bintang-bintang yang ada di langit. Maka para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, apakah itu kedudukan yang Allah berikan untuk para nabi dan rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, orang-orang itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para nabi. Jadi siapa? Jadi ahli ghurfah itu bukanlah orang yang
tidak mungkin digapai oleh kita, ya, bahkan itu mungkin digapai oleh kita. Salah satunya adalah dengan kita beriman kepada Allah dan Rasulnya dan melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di akhir surat Al-Furqan, yaitu sifat-sifat ibadur rahman. Demikian juga Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat tempat yang luarnya bisa dilihat dari dalam, yang dalamnya bisa dilihat dari luar, transparan. Orang di dalam bisa lihat di luar, orang di luar bisa lihat di dalam, ya. Tempat-tempat itu dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang selalu memberikan makan untuk orang lain dan mereka selalu berpuasa dan mengerjakan sholat malam ketika orang-orang lain tidur, ya. Demikian juga Nabi SAW pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya orang mukmin di surga nanti mempunyai kemah yang terbuat dari mutiara yang diberikan khusus oleh Allah, dan mutiara itu berbentuk ruangan. Panjang tempat kemah tersebut, panjangnya di langit adalah 60 mil. Orang mukmin di dalam kemah itu memiliki istri-istri yang mereka gilir satu persatu, sedangkan istri-istri tersebut tidak saling melihat satu dengan yang lain. Subhanallah. Di dalam sebuah kemah, ya mungkin bayangan antum kerang mungkin, ya, tapi ini mutiara. Antum bisa tinggal di dalam mutiara, mutiaranya ada ruangan. Di dalam mutiara itu antum ditemani oleh bidadari-bidadari yang antum bisa gilir satu persatu. Dan lebih ajaibnya, itu yang bidadari satu tidak bisa melihat ke bidadari yang lain. Subhanallah. Itu kenikmatan, ya. Bagi orang-orang yang tidak mampu beristri dua di dunia, bersabar, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan sehingga kita masuk ke dalam surga dan mendapatkan kenikmatan bidadari-bidadari yang Allah sediakan untuk kita nanti di surga. Demikian juga Nabi SAW pernah bersabda, ya, sesungguhnya golongan pertama yang masuk ke dalam surga keindahannya seperti keindahan bulan purnama. Kemudian disusul orang-orang yang memiliki sinar seperti sinar bintang yang ada di langit. Selanjutnya mereka mempunyai tempat-tempat di mana mereka tidak akan pernah, ya, buang air besar dan buang air kecil. Mereka juga tidak pernah membuang ingus dan tidak pernah meludah. Sisir-sisir mereka terbuat dari emas. Parfum mereka terbuat dari minyak gaharu atau dari kayu gaharu. Ya, aromaterapi mereka itu terbuat dari kayu gaharu. Dan keringat mereka adalah kasturi. Besar tubuh mereka seperti bapak mereka yang pertama, yaitu Adam alaihissalam, 60 hasta. Demikian juga dikatakan, di antara mereka tidak ada perselisihan dan tidak ada rasa saling benci. Hati mereka laksana satu hati. Mereka senantiasa bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala di pagi dan sore hari. Demikian juga Nabi SAW bersabda, pasangan-pasangan mereka adalah bidadari yang indah jeli matanya. Demikian juga Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya para penghuni surga itu makan dan minum di surga. Namun anehnya mereka tidak pernah buang air besar, tidak pernah buang air kecil, bahkan tidak pernah meludah dan tidak pernah membuang ingus. Lantas para sahabat bertanya, lalu bagaimana mereka membuang makanan mereka tersebut? Kata Nabi Muhammad SAW, hanya sendawa dan keringat, dan itu dua-duanya berbau harum seperti kasturi. Mereka senantiasa melantunkan tasbih dan tahmid, sebagaimana menarik dan mengeluarkan udara ketika bernapas. Setiap kali mereka bernapas, maka nafas mereka adalah tasbih dan tahmid. Demikian juga Nabi SAW pernah bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sesungguhnya salah seorang di antara kalian yang menjadi penghuni surga nanti akan diberi kekuatan 100 kekuatan manusia. Kita punya kekuatan 100 orang. Dalam hal makan, minum, dan berhubungan badan. Jadi kita makan itu bak 100 orang makan. Kita minum itu bak 100 orang minum. Kita punya istri itu bak memiliki 100 istri. Ya, kekuatannya. Buang hajat mereka hanyalah keringat dan sendawa. Ya, keringat itu menetes dari kulit mereka yang menyebabkan perut mereka yang kenyang itu menjadi kempes. Itu yang terjadi di surga. Mari kita lihat bagaimana keindahan penghuni surga. Ya, sesungguhnya di surga itu terdapat pasar. Dalam riwayat yang lain itu setiap hari Jumat. Lantas orang-orang datang berkumpul di pasar tersebut. Pasar mingguan namanya apa, Pak? Kalangan. Berarti di surga juga ada kalangan. Tapi bedanya kalangan Gunung Ibul itu hari Sabtu. Kalau di surga hari
hari Jumat. Mereka semua datang. Ketika mereka datang di kalangan tersebut, maka tiba-tiba ada angin yang berhembus, yang menerpa badan dan wajah mereka, menerpa pakaian mereka. Maka tiba-tiba mereka pun pulang ke rumahnya. Ketika sampai di rumah, istri-istri mereka yang menunggu di rumah mengatakan, wahai abang, wahai abang, wahai mas, ya, demi Allah, sungguh engkau lebih ganteng, ya, daripada engkau tadi meninggalkan rumah. Demikian juga dia mengatakan kepada istri-istrinya, sungguh engkau lebih cantik daripada terakhir aku tinggalkan engkau di rumah. Itu yang terjadi di surga. Ya, mau lebih dahsyat lagi, mari kita lihat bagaimana ya sosok ya bidadari penghuni surga. Ini bidadarinya saja. Ya, kita belum bicara tentang wanita penghuni surga. Kita harus yakini penghuni surga, wanita penghuni surga jauh lebih cantik daripada bidadari. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya bidadari surga, ya, apabila dia menengok ke dunia ini, maka menyebabkan seluruh dunia ini menjadi berkilauan. Menjadi apa? Menjadi berkilauan. Dan bahkan kerudung yang atau selendang, kerudung yang dipakai oleh bidadari surga itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu baru bidadarinya. Bagaimana wanita penghuni surga. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak juga, mari kita berusaha untuk menjadi penghuni surga. Karena surga itu luar biasa. Tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita lihat, tidak pernah terbetik dalam hati kita. Terakhir, Nabi SAW bersabda, jika ahli surga telah masuk ke dalam surga, maka ada orang yang memanggil, wahai penghuni surga, sesungguhnya Allah memiliki janji kepada kalian yang belum Allah tunaikan. Maka orang-orang di surga itu mengatakan, janji apa lagi? Bukankah Allah telah memberatkan timbangan amal kebaikan kami, sehingga dengan itu kami dimasukkan ke dalam surga? Bukankah Allah telah memutihkan wajah kami, sehingga kami dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari api neraka? Lantas tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala menyingkap tabir. Tiba-tiba terlihatlah wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada lagi kenikmatan yang lebih tinggi daripada kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya kalian betul-betul akan melihat wajah Tuhan kalian. Apakah kalian tahu bagaimana cara kalian melihat Tuhan kalian? Maka para sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Kata Nabi Muhammad SAW, kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Kalian tidak akan berdesak-desakan dan kalian tidak akan pernah merasa susah untuk melihatnya. Kita lihat bulan purnama, tidak saling desak-desakan. Kita lihat bulan purnama, tidak ada rasa silau. Begitulah kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di surga. Dan inilah merupakan kenikmatan yang paling tinggi yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada penghuni surga. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menerima semua amal-amal soleh kita. Amal soleh kita yang sedikit, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terima. Allah Subhanahu wa ta'ala lipat gandakan amalan kita yang sedikit ini. Kita mohon kepada Allah agar Allah ridho, agar Allah rahmat kepada kita, sehingga dengan ridho dan rahmat Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan kita ke dalam surga. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, biarkanlah tubuh ini capek, biarkanlah diri ini menderita di surga, di dunia, karena sejatinya dunia ini merupakan penjara bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita menghadapi sesuatu yang capek, yang lelah, yang letih, yang menyakitkan, kita katakan inilah ujian kehidupan kita di dunia. Yang kita inginkan adalah derajat tinggi di surga. Semoga dengan itu kita menjadi kuat dan menjadi bersemangat untuk menjalani kehidupan menggapai surga Allah. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.